bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, bahwa pada kesempatan ini kita hadir di sini dalam rangka kita mencoba mensosialisasikan sekaligus mengimplementasikan nilai sebuah budaya yang cukup bernilai positif dan kita kenal dengan budaya positif. Sebelum itu ada beberapa tujuan yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, kita bisa memahami budaya positif itu di sekolah itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita menerapkan budaya positif itu. Kenapa itu perlu? Karena kita tidak mungkin menerapkan sesuatu yang belum kita pahami apa yang kita lakukan itu sendiri. Bagaimana bapak-bapak? Yang begitu? Kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan berusaha memulai, namun sebelumnya sekali lagi tugasnya merupakan salah satu tugas aksi nyata yang sudah ditugaskan oleh Bapak Fasid dalam rangka kita berkarya penerapan budaya positif itu seperti apa. Kurang lebih 1 bulan perencanaannya ini, dan sekarang kita sudah masuk ke perencanaan yang minggu kedua. Dan minggu pertama sudah kita langsung selesai. Tapi apa kita langsung ke sosialisasi dan penerapan. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, seperti apakah budaya positif itu? Kalau saya gambarkan seperti ini, budaya positif itu seperti kita datang lebih awal, datang pukul 6.30, kita bertemu dengan siswa kita, berdiri di depan gerbang misalkan, kemudian kita menyapa anak kita yang dapat bersama, kemudian mereka menyampaikan salam dan kita pun menjawabnya. Itu budaya positif. Dan ketika mereka masuk ke sekolah, mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Mereka saling sapa, bukan saja dengan guru, tetapi juga dengan teman yang meninggal bersama. Berjabat tangan, itu budaya positif. Setelah itu kita tidak perlu capek-capek juga mengarahkan anak-anak kita bagaimana kebersihan itu. Kebersihan mereka dengan tumbuh sadari, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya, tanpa terlalu banyak bagi ibu, kakak ibu memberikan arahan dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan itu. Demikian pula hal lain, mereka di dalam berkata, datang santun, mereka bersikap menghargai satu sama lain dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah budaya positif. Jadi budaya positif itu seperti yang disampaikan tadi, nilai atau keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bagaimana kita menciptakan suasana itu bisa tumbuh supaya anak itu bisa tumbuh dengan tenang? Maka kita harus menciptakan kondisi yang positif. Dari mana kita mulai? Dari masing-masing siswa. Dari siswanya, mulai dari dirinya. Kita juga sebagai bapak ibu guru mulai dari diri kita. Jadi kalau semua tumbuh kesadaran seperti itu, maka itulah yang disebut dengan motivasi yang kita lakukan. Selanjutnya kita inginkan di sini adalah penerapan budaya positif itu melalui motivasi intrinsik. Dan kita kenal ada 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang mana kalau motivasi intrinsik memang itu dari kesadaran mereka tentang nilai yang diyakini kebenarannya, mereka lakukan sendiri karena itu adalah baik untuk dirinya. Kebajikan yang ada pada dirinya itu baik untuk dirinya dan juga orang lain. Inilah intrinsik.
Kalau sekiranya itu ada juga namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini yaitu motivasi yang datangnya dari luar. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini sampai kita berjalan dan berjalan oleh karena itu sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, monggo ditanyakan dan kita berbagi, bukan bermaksud menggurui, tetapi berbagi karena di sini Bapak Ibu sudah tahu kita bersama ada dua senior kita, guru penggerak dalam pertama lagi yaitu Bapak Guru Surwandi dan Bapak Guru Supawadi. Kita akan banyak berkolaborasi, saling berbagi dan lain sebagainya, saling melengkapi. Barangkali ini silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan yang kita alami, kita sudah membuat kesepakatan, tetapi nanti yang akan melanggar kesepakatan itu sudah kita bimbing, tapi masih terulang lagi. Gimana kita menciptakan kebiasaan itu ke anak-anak ini anak terus gitu, Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita membiasakan kebiasaan positif ini ya? Bapak Ibu Guru, atau barangkali sebelum saya menjawab, ada pengalaman tersendiri yang bisa Bapak Ibu Guru sampaikan dan itu pengalaman terbaik ya. Sekali lagi pengalaman terbaik. Nah, kita bertanya dengan apa yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan dalam menangani masalah seperti itu. Kita bertanya dulu, untuk baik, mungkin kita share cerita ini ya, cerita ini. terima kasih banyak. Saya itu menganggapnya itu motivasi prinsip ya. Tapi bukan di sini. Di sini juga pernah saya cerita juga saya sekolah. Jadi sebetulnya kita ini terlalu seperti tadi yang katakan di video wawancara itu, kita terlalu banyak berkata tidak mungkin dan tidak bisa. Itu sebetulnya kalau kita mau dan bisa. Itu pengalaman ya. Dulu ketika saya jadi kepala sekolah di Lombok, dulu pernah saya cerita mungkin, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Waktu itu ada anak yang pecah jendela, pecah kaca jendela. Guru itu tidak ketemu berhari-hari dengan berbagai cara, ada yang tidak ada begitu, tak bisa. Ini ada dibariskan di luar. Setiap guru yang datang ketok kepalanya, ya makin diketok makin tidak ngaku ini. Semuanya ada yang ngaku. Akhirnya karena saya di dalam tidak bisa, ini saya minta ibu bapak guru BPK boleh saya sebentar mau diskusi dengan anak-anak. Silakan katanya. Saya bawa ke dalam kepala sekolah. Nah di situ saya tidak tanyakan siapa yang pecah kaca jendela. Tapi saya cerita, begini dengan guru saya bilang, dulu saya pernah ngajar di sini dulu. Dan saya sangat bangga dulu dengan anak-anak di sini. Wawasan pengetahuannya luar biasa mantap. Dulu pernah ada kasus, ada SMP 1 datang ke sini. Dia cabut bunga, semuanya yang nyerah. Anak itu lari sehingga tidak berani. Sehingga kenapa sekolah itu luar biasa. Tapi sekarang apakah bisa tidak terbangga secara dulu kita pertahankan, saya bilang. Ini kaca jendela, kita pecah sendiri, saya bilang itu. Di mana harga diri kita, saya bilang. Di mana itu? Akhirnya anak-anak ini terdiam semuanya. Nah lalu saya bilang, ya kamu tidak boleh pindah. Sekarang saya kasih waktu. Tolong pikirkan diri Bapak Guru itu. Masih tidak kamu bangga sama anak-anak di Lombok ini? Akan lingkungan yang dijaga oleh orang luar. Kalau kita sendiri merusak, bagaimana dengan orang luar? Saya bilang itu. Sekarang silakan keluar, berpikir sajalah. Tidak lama kemudian mereka datang. Sekarang saya kira besok baru datang. Datang juga hari itu berdiri. Loh, gimana mau kembali? Ya Pak. Dia berdiri. Terus terang ya Pak, saya yang melakukan. Satu persatu hanya saya melakukan. Kedua itu dengan cara membentuk hati dia.
Oleh karena itu kesimpulan dari cerita itu adalah sebetulnya kita harus berusaha untuk hati mereka. Jadi intinya motivasi itu perlu dibangun. Cuma mungkin kita ini kadang-kadang kurang sabar. Ya, karena sekali berkali susah, ayo saya juga disebut kurang sabar saya Pak. Kadang-kadang saya mukul juga gitu. Enggak ada pemilu, tapi saya sadari salah sebetulnya. Nah inilah pengalaman saya Pak. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengalaman yang luar biasa. Itulah disebut dengan best practice ya. Best practice di mana kita masing-masing punya strategi tersendiri. Namun yang terpenting dari itu semua, kalau kita dengar apa yang Pak Guru sampaikan tadi adalah bagaimana kita menyentuh ya, menyentuh relung hati yang terdalam anak-anak kita dengan untayan-untayan kalimat dan sikap perilaku dan lain sebagainya, sehingga mereka akan tumbuh kesadaran secara intrinsik, secara dari dalam. Memang yang kita bangun seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita mau yang tambahkan sedikit saja. Jadi kebiasaan ini perlu kita bangun. Bagaimana membangunnya? Ya, kita terus secara kontinuitas. Seperti teori mengatakan, bumi ini terus berputar, tidak berhenti, tetapi dia terus dinamis. Begitu pula kita di dunia pendidikan ini terus menerus, dan tentu tidak bisa dengan seperti itu terus menerus, tapi kita juga harus punya strategi. Salah satunya yang disampaikan tadi oleh Pak Guru tadi, strategi bagaimana kita lebih persuasif, lebih sabar melalui beberapa strategi lain seperti yang disampaikan tadi. Restitusi itu bagian dari restitusi. Jadi restitusi itu adalah salah satu strategi kita mengatasi masalah-masalah ketika aturan-aturan atau ada ketidaknyamanan ya, ada kelakuan-kelakuan yang negatif terjadi pada anak kita bisa prosesnya melalui restitusi itu sendiri. Nah, restitusi itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, restitusi itu adalah bagaimana kita menciptakan kondisi anak-anak kita agar anak-anak kita mampu mandiri menyelesaikan masalahnya. Itu ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, nah ini namanya restitusi segitiga ya. Maaf, mana yang ditulis? Oh iya. Restitusi. Sekali lagi, restitusi adalah proses kolaboratif ya, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti yang dikatakan oleh Johnson Wilson tahun 1990. Sebelum mulai, barangkali ada pengalaman baru yang ingin mau disampaikan tentang bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada anak kita, kemudian bagaimana kita mengatasi masalah itu dengan restitusi. Oke, kalau yang tadi dinyatakan salah satu contoh, ya, ada di peristiwanya dikemas. Di sini ada kode, ini kode, tiba-tiba disambar tanpa disengaja oleh anak kita. Jatuh air kode di kelas itu. Maka istri kita bertanya, bagaimana cara kita mengatasi? Apakah kita langsung mengatakan, hei, atau menghardik? Bagaimana sih kamu nih? Di mana kamu taruh mata kamu? Haruskah kita seperti itu? Barangkali ini salah satu solusi, barangkali bisa
kenakan kita bagaimana strategi kalau Bapak menemukan hal seperti itu. Silakan Pak Guru Bapak dulu. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mengambil apa yang disampaikan sama Ibu Tadi di depan. Bagaimana teknis kita menyelesaikan kejadian hal seperti tadi. Jadi kalau menurut saya pribadi, pertama kita memberikan kesadaran kepada anak itu bahwa apa yang dilakukan. Ternyata anak itu merasa dirinya bersalah. Nah, setelah dia merasa diri bersalah, apakah saya berikan dia tanggung jawab. Nah, jadi bentuk tanggung jawabnya apa? Nah, bukan saya hukum dia. Jadi karena kamu yang melakukannya, maka kamu yang membersihkan atau menyelesaikannya. Nah, hal seperti itulah yang saya pakai. Menurut saya pribadi, mungkin itu dulu. Terima kasih kepada teman-teman. Saya juga cerita lagi ini tadi di kelas ini kasus dari kalian. Jadi tadi ketika belajar bahasa Inggris mereka membuat proyek tentang menjelaskan ruang-ruangan. Ada seorang siswa itu bisa dipatahkan garis kementeriannya, patah tadi. Akhirnya menangis lapor ke saya, Pak Guru, garisan kita patah ini katanya. Hari pagi mereka berdua tidak sama sekali. Kalau ditanya, kenapa kamu patahkan? Kita sengaja Pak Guru dinati anak muda. Jadi biasanya kalau kita patahkan punya orang, rugi dan orang lain, rugi Pak katanya. Nah, kalau gitu kira-kira gimana cara mengganti rugi? Kenapa? Nanti saya nggak tahu. Jadi seperti itu tadi saya melakukannya ketika saya mengalami masalah. Jadi tidak langsung kamu kerjanya matahin dan teman ada kata begitu. Saya langsung beri dia pemahaman bahwa setiap perlakuan yang tidak baik harus dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah tadi tidak jadi menangis, tidak jadi menangis. Makanya dia siap. Jadi kira saya hari sana. Itu jadi selesai. Saya kira itu pengalaman saya juga. Terima kasih. Apakah ini termasuk restitusi atau tidak? Jelas. Terima kasih. Itu penjelasannya cukup bagus dan cara mengatasinya merupakan salah satu bagian daripada restitusi. Jadi restitusi ini kita bagaimana mengkondisikan anak supaya bisa betul-betul nyaman mereka menentukan caranya sendiri mandiri. Nah, dengan restitusi ini juga itu yang dikatakan tadi berpihak kepada siswa itu. Mereka sendiri yang menentukan sekiranya kalau ada yang melanggar, mereka sendiri yang menentukan, yang menentukan caranya sendiri. Inilah yang disebut dengan restitusi yang berpihak kepada peserta didik. Jadi sekali lagi restitusi itu tidak mengarahkan dia kepada hukuman tetapi sebagai salah satu konsekuensi. Seperti tadi dan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Guru, ketika anak tanpa sengaja menjatuhkan kelas, kita tidak boleh langsung menghardik anak. Jika kamu taruh mata kepala kau, mata kaki memang dibawa ke seperti itu. Tetapi ada kalimat-kalimat sentuhan kita seperti yang disampaikan tadi yang membuat anak itu betul-betul menanamkan nilai kebajikan, nilai kesadaran pada dirinya. Kita akan katakan, kita akan berikan dia konsekuensi. Kita hanya baik-baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pasti dia akan jawab, saya tidak sengaja Pak. Terus kalau begitu, kira-kira apa konsekuensinya kalau hatinya kotor? Apa konsekuensinya kalau hatinya kotor?
kita tanya mereka, kita tanya anak solusinya. Oh ini artinya kotor. Misalkan kalau jawab sedikit, artinya kotor, berarti sangat dibersihkan. Jadi ada dorongan pada dirinya atas tanggung jawab apa yang telah mereka lakukan. Lanjut seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Guru Guru, sampai-sampai dia menggunakan baju, sampai-sampai dia menggunakan baju. Itu sudah tanggung jawab yang sangat mendalam. Tetapi kita juga sebagai guru harus masuk dengan pertimbangan yang sewajarnya dan sebagainya. Kalau ternyata ada di dalam bagaimana mereka mencari maaf dan sebagainya untuk diberikan sampai itu dan seterusnya. Kali itu tentang restitusi. Kemudian bagian daripada restitusi itu juga ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama antara siswa dan bagaimana bapak ibu guru di kelas. Kemudian kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah suatu berisi tentang kebajikan dan nilai yang disepakati bersama untuk mendistribusikan anak kita. Salah satu contoh yang indikator kesepakatan kelas itu adalah bagaimana kita menyusun kalimat-kalimat yang sifatnya positif, ya, yang sifatnya positif, antara lain ya membersihkan kelas, ya, kelas bebas sampah misalkan, kelas bebas sampah salah satu ini contoh daripada keyakinan kelas, ya, kelas bebas sampah misalkan, datang lebih awal atau datang tepat, ya, tepat waktu, menghargai sesama dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian dari kumpulan-kumpulan nilai kebaikan yang ada yang termuat di dalam kesepakatan tersebut. Ini kata bagaimana kita menerapkan profil Pancasila itu pada anak kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Selamat mencoba kita menerapkan nilai-nilai kebaikan, nilai positif, kemudian bagaimana penerapan keyakinan kelas. Dan alhamdulillah sudah sebagian besar kelas kita di sini membuat kesepakatan kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah bisa kita bersama-sama, ya, menyadari tentang pentingnya budaya positif itu, karena budaya positif itu sangat penting di dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas itu adalah disusun oleh siswa sama bapak ibu guru. Ya, jadi supaya bisa diketahui sama anak mungkin apa sanksinya kalau dia melanggar. Karena yang kita lakukan selama ini adalah menghukum, kebanyakan adalah menghukum siswa. Memang itu yang tidak disetujui untuk kurikulum merdekanya, untuk endorsement. Makanya, ya, tidak direkomendasikan. Ya, jadi harusnya siswa itu tahu kalau dia salah apa yang kira-kira menjadi sanksi dan seterusnya. Ya, jangan sepihak hanya bapak ibu guru, karena selama ini yang kita lakukan adalah hanya bapak ibu guru. Ya, itu aja mungkin dari kami. Mungkin ada tambahan. Ya. Kebetulan saya juga ada di kelas D. Saya tidak ada yang salah mungkin nanti. Salah. Sebenarnya kita ini kesepakatan siswa apa? Kesepakatannya, tapi yang lakukan bapak ibu guru kan, ya bukan dari siswa sendiri. Karena yang lakukan mungkin yang mau ngonsepnya bapak kan? Enggak, sepakatnya yang mahasiswa itu. Oh iya, mungkin mau ya. Pencerah kita ini adalah Pak Sukawati dan Pak Sabsuwati. Agak kali nanti saya penampakkan sedikit saja Pak. Oke, jadi sekiranya kalau ada masalah seperti itu, ada pelanggaran, ya kita
paling tidak harus menghindari kata-kata rendah itu. Ya. Karena itu adalah bagian daripada hukuman sebenarnya. Dan hukuman itu sifatnya jangka pendek, tidak membuat jangka panjang, efeknya itu tidak ada jangka panjang. Oleh karena itu yang kita inginkan adalah bagaimana anak-anak itu bisa memiliki nilai kesadaran yang tinggi. Bagaimana caranya? Tentu ada restitusi namanya. Jadi sebenarnya pada kesempatan ini kita menampilkan restitusi segitiga itu. Bagaimana metode kita, pendekatan kita apabila menghadapi masalah-masalah seperti itu. Dengan jalan persuasif, moderasif, tidak langsung kepada memponis anak-anak itu sendiri. Barangkali lain waktu kita akan berbicara pada guru ketika kita sering-sering. Yang pertama itu sebagai penghukum, ya. Yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemantau. Yang keempat sebagai teman. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah nanti peran yang kelima ini adalah yaitu sebagai manajer. Itu adalah peran yang sangat diharapkan dalam Merdeka Belajar ini, di mana peran guru sebagai manajer ini mampu ya menggali potensi anak-anak kita untuk mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah barangkali kalau secara sepintas kita tidak akan bisa memahami secara detail ya. Nantilah kita mungkin kita duduk-duduk ngopi gitu ya, dan lain sebagainya, kita bisa berbicara tentang restitusi itu. Dan yang pada kesempatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Misbahus Surur dan Pak Guru Wajdi dan Pak Guru Sukawati jauh sebelumnya tentang kesepakatan dan keyakinan kelas itu, diharapkan kepada kita semua supaya bisa menerapkan budaya positif, diantaranya adalah kesepakatan kelas itu. Yang mana kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan atas dasar kesadarannya sendiri, bukan atas dasar paksaan sendiri. Dan di dalam keyakinan kelas ini tidak ada istilahnya kalimat yang negatif ya. Misalkan tidak boleh datang terlambat. Nah, itu sama sekali tidak ada. Tetapi kalau istilahnya datanglah lebih awal. Jadi kata-kata yang negatif itu yang kita mau rubah sedikit demi sedikit sehingga anak itu tidak tidak mempelajari dirinya sebagai suatu kegagalan ya apabila dia terlambat dan sebagainya. Tetapi ajarkan perintah untuk datang lebih awal itu. Nah itulah nilai-nilai yang kita ingin tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi sekali lagi, kalau ada yang datang terlambat atau yang tidak mengerjakan PR, kurang lebih mohon maaf. Dan yang dikatakan tadi oleh Pak Guru Mazhar, kita cari istilah ya. Tadi yang sempat masuk ke kelasnya Pak Guru dan menanya gimana kesepakatan kelasnya sudah Pak. Mana coba lihat, ini tidak boleh membuang sampah, katanya seperti itu. Jadi sekali lagi, kata tidak boleh itu di dalam kesepakatan kelas itu tidak direkomendasikan. Jangan buang itu pun, buanglah sampah di tempatnya. Seperti itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bilang saya hitam. Gimana saya nggak marah Pak Guru kalau dikatain begitu? Wajar saja. Pak Guru juga kalau dibully seperti itu. Nah, terus apa yang kita lakukan? Saya ajak lagi lah. Saya ejekin dia, saya bilang dia juga jelek seperti yang dibilang ke saya lah. Masa saya diam? Terus apa yang akan apakah kita Sebenarnya tindakan saya tadi itu melanggar undang-undang, tapi saya tetap Pak Guru. Saya merasa menyesal telah mengajar dia kembali. Saya ingin minta maaf ke dia dan dia juga jangan mengulangi kesalahan dia lagi. Saya merasa menyesal karena tindakan saya tadi itu melanggar norma kelas yang tidak saling menghargai satu sama lain dan juga tidak saling menghormati dan tidak bisa mengontrol emosi saya. Atas rahmat dalam hidupku. Mama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Guru. Dengan wawancara ini kami bisa memahami keyakinan kelas, terutama menghargai satu sama lain. Dengan kasus bullying tidak terjadi lagi kepada siswa yang ada di sekolah, dan kami selaku siswa akan lebih menerapkan keyakinan kelas ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Atas indahnya hidup, alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Bahwa nafas yang ku hirup adalah